Ini dingin nggak? Nggak, Masya Allah. Yang kayak gini nggak dingin ya? Dinginnya bulan apa? Juli, Agustus, yang sampai turun salju itu ya? Masya Allah. Baik. Kita akan membahas tentang bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih maksimal dalam beribadah, terutama pasca Ramadan. Barangkali nasihat yang kami sampaikan ini nasihat yang berulang. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan kajian tentang motivasi agar kita selalu istiqomah pasca Ramadan. Namun yang namanya nasihat tidak ada masalah untuk selalu diulang. Sebab nasihat itu seperti nutrisi bagi batin, nutrisi bagi hati. Dan kita butuh nutrisi yang berulang walaupun sudah pernah mengkonsumsinya. Jenengan makan nasi dalam umur misalnya sudah 40 tahun, sudah 60 tahun, 50 tahun, berapa kali makan nasi? Tidak terhitung. Sehingga dari sejak kita bayi sampai kita dewasa, sampai kita tua, tetap mengkonsumsi nasi, mengkonsumsi makanan yang sama. Yang namanya jangan kacang, ya dari dulu sampai sekarang tetap jangan kacang. Yang namanya kentang dari dulu sampai sekarang tetap kita makan kentang. Demikian pula konsumsi yang lain. Maka seperti itu pula yang namanya tausiah dan pengajian. Sehingga pembahasan masalah istiqomah, pembahasan masalah menjaga tauhid, pembahasan masalah menjaga ibadah, sholat, rajin dalam melakukan ketaatan dan seterusnya mungkin berulang. Dalam hati kita barangkali akan berkomentar, wis tahu kan, ini sudah pernah. Tapi nggak ada salahnya ketika itu diulang. Sebab yang namanya nasihat itu seperti tausiah bagi batin. Dan tausiah bagi batin itu butuh untuk selalu diulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sehingga sebagaimana kita mengkonsumsi sesuatu itu sifatnya berulang. Hari ini nasi, besok nasi, padahal kemarin sudah nasi, dan terus masih makan nasi, makan kentang, makan jangan ini, makan jangan itu, ya. Jangan dimakan, ya. Dimakan atau tidak? Makan sayur ini, makan sayur itu, yang itu sifatnya berulang, hal yang biasa karena yang namanya nutrisi itu sifatnya berulang. Dan dulu Nabi SAW ketika beliau menyampaikan nasihat yang beliau sampaikan itu berulang. Sampai ada salah satu sahabiat yang menyampaikan pengakuannya. Beliau mengatakan, "Ma hafidtu surata Qaf illa min fi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu 'alal mimbar yaumal Jum'ah." Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Sampai hafal itu kira-kira didengarkan berapa kali? Mungkin berkali-kali. Padahal beliau ini seorang wanita yang barangkali tidak hadir dalam Jumatan, mungkin beliau di luar, tapi mendengar khutbah Nabi SAW, lalu dari hasil mendengar itu sampai hafal surat Qaf. Berarti ini menunjukkan bahwasanya khutbah Rasulullah SAW kurang lebih diulang. Sudah disampaikan, besok disampaikan lagi, hingga sebagian sahabat sampai hafal dalilnya. Jamaah kita kan enggak ya. Khutbah Jumat didengerin selama bertahun-tahun, dalilnya ora hafal-hafal. Karena ditinggal merem ya. Tangi-tangi lho kok wis komat. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya awali dari sebuah dialog sederhana.
Ada seseorang yang bertanya kepada seorang ulama kibar, mana sih yang lebih afdol, ibadah di bulan Rajab ataukah ibadah di bulan Sya'ban? Kemudian ulama ini menjawab, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan au rajabiyan. Jadilah kamu seorang hamba yang rabbani, jangan menjadi sya'bani atau rajabi. Maksudnya, apa yang dimaksud dengan seorang hamba yang rabbani? Allah perintahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah seorang hamba yang rabbani bima kuntum tuallimunal kitab, dari hasil kalian mempelajari Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dari hasil kalian tadrusunal kitab. Tadrusun bimakna tatlun, dan dari hasil kalian membaca Alkitab. Maka Al-Quran memerintahkan kita agar kita menjadi seorang hamba yang rabbani. Kata rabbani, sebagian ulama menjelaskan berasal dari kata rabbun, yang artinya Allah, Rabb, Ar-Rabb. Sehingga rabbani artinya orang yang dia mempelajari aturan Allah, mempelajari syariat Allah, perintah dan larangannya, kemudian dia wujudkan dalam praktek sehari-hari. Itulah rabbani. Sehingga perintah untuk menjadi seorang yang rabbani artinya jadilah hamba Allah dalam seluruh kehidupan kamu, tidak hanya di waktu tertentu, tapi juga di waktu-waktu yang lain. Sebab Tuhan yang kamu sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kamu sembah di luar bulan Ramadan. Zat yang kamu ibadahi di bulan Ramadan sama dengan zat yang kamu ibadahi di luar bulan Ramadan. Maka jadilah hamba Allah yang beribadah kepada Allah sepanjang usia kita, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Allah kasih kita kehidupan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi ada kehidupan di selain bulan Ramadan. Baik, oleh karena itu jamaah, ini memberikan kita motivasi. Janganlah jadi hamba Allah yang Ramadhani, sebagaimana kita dinasihatkan untuk tidak menjadi hamba Allah Sya'bani atau Rajabi. Kun Rabbaniyan wala takun Sya'baniyan wala Rajabiyan wala Ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang Rabbani, bukan jadi hamba Allah yang Sya'bani, Rajabi atau Ramadhani. Karena kita beribadah kepada Allah sepanjang waktu yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya jamaah, berkaitan dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Syariat ini menyediakan ibadah yang beragam, dan itu nikmat yang luar biasa. Saya ulang ya, syariat Islam menyediakan ibadah yang sifatnya beragam. Ada yang bentuknya salat, ada yang bentuknya baca Quran, ada yang bentuknya sedekah, ada yang bentuknya zikir, ada yang bentuknya apa lagi? Membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan pengajian, dan aneka bentuk ibadah-ibadah yang lain. Sehingga seorang muslim dengan adanya variasi ibadah yang beragam seperti ini, apabila dia kerjakan secara bergantian, akan membuat dia jadi tidak bosan. Sehingga dia capek sholat, ganti zikir. Capek zikir, ganti baca Quran. Capek baca Quran, ganti mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran. Dengan demikian, dia beralih dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Demikianlah kehidupan seorang muslim. Baik. Namun meskipun demikian, masing-masing orang diberi oleh Allah kelebihan, semangat di sebagian ibadah, tapi kadang merasa berat di sebagian ibadah yang lain. Dan itu hal yang diakui sejak zaman sahabat. Bahkan Nabi SAW beliau
memberikan motivasi kepada para sahabat. Kalau sampai orang itu rajin semuanya, mungkin nggak sanggup. Tapi jangan sampai ditinggalkan semuanya. Sehingga ada kaidah, nek raiso kabeh ojo ditinggal, nek raiso kabeh ojo ditinggal kabeh. Nek raiso kabeh ojo ditinggal kabeh, ojo ditinggal sing paling penting. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Ada sebuah kaidah, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Yang paling penting niku napa, Pak? Apa yang bisa kita rutinkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambillah dari sekian banyak amal itu yang mampu kalian rutinkan. Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa bosan untuk ngasih pahala kepada hamba, hatta tamallu, sampai kalian bosan untuk beramal. Maka seorang muslim pada waktu dia beraktivitas ibadah, dia diajarkan pilih salah satu ibadah yang kira-kira pok senengi. Nah, masing-masing orang itu berbeda-beda. Ono sing salat niku seneng, sehingga ketika melakukan ibadah salat kerasan, betah. Ada yang seneng sedekah, nek sedekah niku rajin. Tapi nek dikon poso ora kuat. Ya. Akhirnya posone mau nek Ramadan tok atau puasa-puasa sunnah yang lain. Ada yang dia kalau puasa sregep, tapi nek dikon sedekah cetil, rodok medit, ya, agak pelit dan seterusnya. Sehingga masing-masing orang punya kondisi yang berbeda. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk salah satu di antara sahabat yang secara postur tubuh beliau lebih kecil daripada yang lain. Artinya beliau bukan orang yang gagah, besar badannya, tidak. Bahkan betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil sebelah. Abdullah bin Mas'ud dengan kondisi seperti ini, tapi beliau adalah turjumanul Quran. Beliau penafsir Al-Quran dan orang yang punya banyak sekali ilmu tentang Al-Quran, bahkan menjadi referensi berkaitan dengan masalah Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud senang baca Quran, dan beliau tiap hari membaca Quran, mempelajari Al-Quran. Namun beliau jarang puasa sunnah. Sampai ditanya oleh sebagian orang, aku melihat anda ini jarang puasa sunnah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, inni uhibbu qira'atal Quran, fa idza sumtu dha'uftu. Aku ini senang baca Quran. Kalau saya puasa, badanku lemah. Dan kalau badanku lemah, maka semangatku untuk baca Quran turun. Sehingga beliau rajin mengkaji Al-Quran, tapi jarang puasa sunnah. Sahabat yang lain ada yang rajin puasa, sehingga beliau itu puasa sunnah Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi beliau tidak lebih unggul dalam masalah yang lain dibandingkan sahabat yang lain. Contohnya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah minta kepada Nabi SAW agar diizinkan berpuasa setiap hari. Pada waktu masih muda, masih seger. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, la sama liman sama dahra. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa setiap hari, nggak boleh. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As meminta agar rajin puasa, lalu diberi oleh Nabi SAW puasa apa? Dawud, sum yauman wa aftir yauman, dzaka saumu akhi Dawud wala tazid alaih.
silakan kamu puasa sehari dan jangan puasa sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu adalah puasa saudaraku Daud dan jangan lebih dari ini. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr, beliau rajin puasa Daud sampai akhir hayat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibadah beliau sederhana. Beliau diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 ibadah. 1, puasa 3 hari tiap bulan. 2, salat duha 2 rakaat. 3, witir sebelum tidur. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 amal. Kemudian beliau sebutkan 3 amal tadi. Nah, dan amal ini bagi sahabat itu ringan, karena mereka adalah orang-orang yang demikian sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Namun Abu Hurairah punya amal yang lebih hebat daripada itu. Amal apa itu? Beliau menjaga hafalan hadisnya yang jumlahnya 5.000 hadis. Dalam posisi beliau mengulang-ulang tiap malam agar tidak hilang. Sehingga mereka yang punya hafalan itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi diulang-ulang tiap malam. Dan Abu Hurairah mengulang hafalan hadisnya tiap malam. Waktu malamnya dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk ibadah, sepertiga mengulang hafalan hadis. Maka jangan dibayangkan Abu Hurairah punya sekian banyak hadis terus dibiarkan begitu saja. Enggak, Pak. Ditinggal turu, enggak. Tapi beliau mengulang-ulang hafalan hadisnya, mengulang-ulang hafalan yang beliau miliki dalam rangka untuk menjaga anugerah yang diberikan kepada Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada beliau berupa hafalan yang Allah berikan kepada beliau, yang mungkin ini enggak begitu kelihatan. Maka demikianlah amaliyah para ulama. Mereka barangkali tidak lebih dominan kelihatan dalam masalah amal lahiriah, tapi mereka melakukan amal yang tidak kelihatan, yaitu murajaah. Beliau belajar di saat jamaahnya tidur. Lalu ketika jamaahnya bangun, beliau menyampaikan tausiah hasil dari apa yang beliau pelajari. Jamaah tahu nggak seperti itu? Tidak tahu. Tapi dari hasil itulah kemudian muncul karya berupa kitab, berupa buku. Jamaah tinggal membaca, kaum muslimin tinggal mempelajari. Sementara orang yang berkarya, mereka tidak tidur di saat jamaahnya tidur. Dan jamaahnya nggak ngerti. Pak, kami kok jarang melihat Anda tahajud di masjid. Yang lain tuh tahajud di masjid. Mungkin nggak jarang kelihatan, tapi di balik itu dia punya ibadah yang tidak diketahui oleh orang. Ibadah belajar. Belajar niku ibadah apa ten? Sinau niku belajar mbak? Oh, sinau itu belajar. Sinau itu ibadah nggak? Ibadah. Dan nggak semua orang punya kemauan untuk belajar. Ada sebagian orang misalnya ditawari, monggo jenengan kuliah tak kei beasiswa. Wis kesel mikir. Wis kesel napa? Kesel mikir. Yuswa pinten Bapak? Yuswa pinten? Usia berapa? 64. Kalau Bapak dikasih beasiswa suruh kuliah S3 gitu mau enggak? Hah? Pripun? Enggak kuat. Wes ra kuat. Jadi belajar itu bagi sebagian orang kan berat ya. Sehingga kita saja misalnya dikasih kesempatan, silahkan kamu belajar. Aku wis ra sanggup. Bukti bahasanya belajar itu tantangan. Tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Kalau kajian-kajian umum seperti ini, karena tidak ada tugas ya, tidak ada soal, tidak ada ujian, tidak ada apa lagi, tidak ada kegiatan-kegiatan yang serius, orang bisa hadir. Tapi kalau ada tugas, ada ujian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, saya yakin bubar jamaahnya. Coba andaikan misalnya ya,
kajian rutin di Masjid Nurul Huda, ada ujiannya gitu kira-kira. Hah? Ada PR. Kira-kira dikerjakan nggak? Hah? Mungkin nggak dikerjakan. Di Jogja itu saya ngisi kajian, beberapa pesertanya dosen, dan saya kadang ngasih tugas. Padahal beliau di kampus tuh sering ngasih tugas. Dikasih tugas gak gelem. Karena bagi mereka belajar itu hanya proses, ya mungkin menikmati kajian, menikmati mendengarkan kajian, tapi bukan proses serius untuk menambah pengetahuan dan agar melekat ilmunya, tidak. Tapi hanya sebatas penikmat kajian. Baik, walhamdulillah masih di tahapan itu tahapan yang paling bawah. Di atasnya talibul ilmi, di atasnya lagi ulama. Kembali ke sini. Dalam kegiatan belajar seperti inilah seorang ulama itu beribadah kepada Allah. Mereka menyiapkan materi, mereka menyiapkan apa yang nanti harus disampaikan, lalu begitu ketemu jamaah itu disampaikan. Imam Malik bin Anas. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Siapa Imam Malik? Imam Daril Hijrah. Beliau bergelar Imam Daril Hijrah. Muridnya siapa? Nafi', dan Nafi' itu menantunya Ibnu Umar. Dan beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik bin Anas dulu waktu belajar, beliau punya teman belajar namanya Abdullah Al-Umari. Ini teman belajarnya Imam Malik. Abdullah Al-Umari mengambil jalur yang berbeda dengan jalurnya Imam Malik. Abdullah Al-Umari beliau menjadi orang yang lebih rajin ibadah, bermunajat kepada Allah, lebih sering menyendiri, dan tidak kumpul dengan banyak orang. Ya paling mungkin cuma sholat jamaah. Setelah itu beliau tinggalkan masyarakat, ibadah sendiri. Sedangkan Imam Malik, beliau aktivitasnya adalah mengajar di Masjid Nabawi, ketemu dengan banyak orang, kadang diskusi, dialog, kadang diajak debat, dan seterusnya. Ada dua aktivitas yang berbeda. Suatu ketika Abdullah Al-Umari mengirim surat kepada Imam Malik. Dalam surat itu Abdullah Al-Umari mengajak Imam Malik untuk menyendiri. Coba kamu rasakan nikmatnya beruzlah, menyendiri, beribadah kepada Allah, fokus, bermunajat, dan tidak banyak ketemu orang. Karena kalau sering ketemu orang itu menimbulkan gesekan, dan biasanya kalau menimbulkan gesekan terjadi apa? Nega ngelarakno hati, lara hati. Nonton nggih? Kalau enggak menyakiti hati orang lain, hati dia disakiti oleh orang lain. Nah, namanya gesekan kan kayak gitu ya. Sehingga mungkin ada jamaah yang enggak terima, atau beliau misalnya ada jamaah yang bertanya lalu beliau merasa marah. Imam Malik pernah marah dalam forum kajian beliau gara-gara ada orang yang bertanya tentang masalah istiwa. Lalu Imam Malik menjawab dalam posisi marah, dan orang itu diminta untuk diusir dari masjid. Sampai sing takon diusir saka masjid. Baik. Selesai Abdullah Al-Umari ini mengirim surat kepada Imam Malik, dan Imam Malik membacanya. Lalu beliau mengirim surat balasan kepada Abdullah Al-Umari. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah, lalu beliau mengatakan, amma ba'du, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq, wa kam min abdin futiha lahu fis salah wa lam yuftah lahu fis siyam, wa kam minhum futiha lahu fis siyam wa lam yuftah lahu fis sadaqah, wa kam minhum man futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis salah. Lalu Imam Malik menyampaikan kalimat seperti ini.
Penting untuk dicatat ya. Sesungguhnya Allah membagi amal kepada para hamba sebagaimana Allah membagi rizki. Allah membagi amal itu sebagaimana Allah membagi rizki. Artinya pripun, Pak? Semua orang dapat penghasilan, punya pendapatan, tapi sumbernya beragam. Wonten tiang punya penghasilan dari hasil toko, piyambake nggadah toko, dia punya toko. Ada yang punya pendapatan dari hasil bertani, ada yang punya pendapatan karena dia pegawai. Di sini pegawai wonten yang pegawai ASN, ada. Ada yang dia punya pendapatan dari hasil mancing, dan ada yang punya pendapatan dari hasil yang berbeda-beda. Tapi semuanya punya pendapatan, namun hasilnya berbeda-beda, sumbernya berbeda-beda. Maka Imam Malik memahami seperti itu. Allah membagi amal kepada para hamba sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada orang yang dia punya pahala dari jalur sholat, ada yang punya pahala dari jalur puasa, ada yang pahalanya banyak dari jalur sedekah, ada yang pahalanya banyak dari jalur jihad, dari jalur ini, dari jalur ini. Tapi masing-masing semuanya punya pahala. Semua punya pahala, namun jalurnya berbeda-beda. Maka kamu tidak bisa memaksakan orang lain. Sehingga kalau misalnya kamu jadi orang yang rajin sholat, orang sama itu yang rajin poso, Pak, sampean kok malas sholat toh, Pak? Sehingga dia nggak kelihatan sholatnya banyak, tapi beliau mungkin rajin puasa. Pak, jenengan kok malas poso, tapi mungkin beliau rajin sedekah. Mungkin beliau rajin A, tapi tidak rajin B. Maka kita tidak bisa memaksakan orang. Sehingga nggak bisa seperti ini. Kue kudu dadi wong sing rajin sholat, rajin poso, rajin sedekah, rajin maca Quran, rajin dzikir, rajin napa mulai? Rajin jihad, rajin belajar, rajin ora sanggup. Sehingga masing-masing diberi oleh Allah kelebihan. Abdullah Al-Umari itu meminta kepada Imam Malik, coba kamu geser, ganti ibadah ini, jangan cuma ibadah itu. Maka dijawab oleh Imam Malik tadi, Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada orang yang diberi kemudahan melakukan salat, wa kam min abdin futihalahu minas salati wa lam yuftah lahu minas siyam. Ada yang diberi oleh Allah kemudahan salat, rajin salat, tapi nek dikon poso berat. Saya itu ketemu bapak-bapak yang usianya 70-an lebih. Beliau kalau sholat jamaah nggak pernah absen. Setahu saya selalu hadir dan naik motor ya, karena musolanya agak jauh. Tapi pas poso niku mboten kuat. Sampai pas Ramadan itu kadang bolong. Ketemu saya, loh kok ngudut, ngerokok dia siang hari Ramadan. Akhirnya saya tanya sama anaknya, Ibu, saya tadi lihat bapak kok ngudut, ini pripun? Nah, kemudian anaknya menjelaskan, iya bapak saya itu nek dikon poso itu paling berat, nek dikon poso itu paling angel. Jangankan puasa sunnah, poso wajib Ramadan saja kadang bolong-bolong. Lah kenapa? Rumongso ora kuat, rumongso ora kuat. Aku nek poso iku ora kuat. Tapi kalau sholat rajin beliau. Akhirnya ya dinasihati. Walaupun puasa itu berat, tapi sing wajib tidak boleh hilang. Harus dikerjakan. Karena kalau meninggalkan yang wajib berarti dia keluar batas. Sehingga yang wajib tidak boleh hilang. Kita kasih tahu ancaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa alasan. Begitu dicoba ya kuat. Cuman kadang ada orang yang ketakutan ketika beribadah. Wedi nalikane ibadah. Engko nek aku poso engko dadi apa awakku. Jadi tetap dadi awak.
Tidak berubah ya, menungso tetap menungso, tidak berubah jadi kucing kan ya, gara-gara puasa. Baik. Nah itu contoh ada orang yang dia diberi kemudahan di amal A, tapi dia berat di amal B, maka tidak perlu saling maitu. Maitu itu bahasa Indonesianya. Tidak perlu saling mencela. Barangkali di sini dia rajin sholat tapi tidak rajin puasa, yang ini rajin puasa tapi tidak rajin sholat, tidak perlu saling mencela. Selanjutnya, dalam kondisi ini coba masing-masing jamaah punya amal andalan. Kira-kira dari sekian amal ini kita bisa ambil yang mana? Tadi kan kita punya prinsip ya, nek ra iso kabeh ojo ditinggal kabeh. Maka pilih salah satu. Sehingga jenengan mau jadi yang mana? Rajin sholat ora iso, rajin poso mboten saged, rajin sedekah seenom, harapannya masih banyak, berat untuk sedekah ya. Rajin maca Quran, wah apa meneh iki Pak, rada angel ya. Maca Quran Ramadan aja enggak khatam. Rajin apa malih? Rajin belajar, wah niki sing paling angel. Anggere wis lungguh ngrungokno merem, tangi-tangi wis salam. Jadi tidak rajin semuanya. Pripun niki, harus pilih salah satu. Saya bisa Pak, ada satu Pak yang mungkin bisa saya kerjakan, tapi kayaknya istri pertama saya tidak mengizinkan. Wah, itu bukan ibadah ya. Baik, jadi kalau bisa pilih salah satu nggih. Nah, kenali kemampuan masing-masing. Kira-kira kemampuan saya itu di mana? Luweh seneng poso, seneng sholat, seneng maca Quran, seneng dzikir, seneng sholawatan, termasuk enggak? Termasuk, karena baca sholawat termasuk ibadah. Atau seneng ibadah yang mana? Yang penting pokoknya ibadah. Kalau seneng dzikir, dia itu dermimil dzikir terus. Sehingga dimanapun tuh dermimil dzikir, selalu membaca dzikir, enggak berhenti. La yazalu lisanu karudban bidzikrillah. Senang sholat, setiap ada kesempatan sholat sunnah dia sholat. Dan kalau sholat, dia lama sholatnya, menikmati sholatnya. Bukan model orang yang ketika sholat pengen cepat-cepat selesai. Senang puasa, dia rajin puasa sunnah dan seterusnya. Tolong kenali ibadah mana yang kita sukai. Kalau kita sudah mengenali, fokus di ibadah itu. Nah, bagian yang lain, ibadah yang lain, bagian wajibnya jangan sampai hilang. Sehingga semua jenis ibadah ini akan semuanya ada yang wajib. Ada sholat wajib, puasa wajib, sedekah wajib. Sedekah wajib contohnya apa? Zakat. Dan ada ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Yang wajib jangan sampai ditinggalkan, dan pilih salah satu untuk diunggulkan dalam ibadah sunnahnya. Entah sholatnya, puasanya, atau ibadah yang lainnya. Demikianlah cara yang benar dalam beribadah. Dan seperti itu yang dimotivasi oleh Nabi SAW. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah dari sekian amal ini yang mampu untuk kalian rutinkan. Jadi jangan sampai randuwe kabeh, Pak. Kalau randuwe kabeh tidak ada yang bisa kita andalkan. Lebih dari itu jamaah, yang namanya hamba kelak di yaumil qiyamah akan dipanggil menuju surga melalui pintu ibadah andalannya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli zakah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad." Sing ahli salat dipanggil dari pintu salat, ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, sing ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan, ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Nek ra duwe kabeh mau dipanggil dari pintu mana? Ra duwe kabeh. Maka minimal miliki salah satu sebagai amal andalan.
Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal min ahadin yud'a min kulli bab?" Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Masya Allah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa arju an takuna anta minhum." Betul, dan aku berharap kau termasuk salah satu di antaranya. Karena Abu Bakar termasuk di antara orang yang ahli semuanya. Maka jangan sampai enggak punya semua. Jenengan ahli apa, Pak? Ahli hisab. Masya Allah. Napa? Senengane ngudut. Cuman jadi ahli hisab. Ibadah heran duwe, tapi dia jadi ahli, tapi ahli urusan dunia. Nggak boleh seperti itu. Kita harus menjadi salah satu ahli yang itu berkaitan dengan akhirat. Kalau urusan dunia kan banyak orang yang punya keahlian ya. Ada yang ahli dalam bidang pertanian, ada yang ahli dalam bidang bengkel ya. Jadi dia kalau ada mobil rusak itu ngrungokno suaranya aja wis ngerti. Iki mesti sing kena bagian ini. Padahal cuma dengerin suaranya. Ada yang ahli di bidang binatang ya. Sehingga dia ngerti bagaimana cara merawat kambing, cara merawat sapi. Manusia punya ahli dalam urusan dunia. Tapi jangan sampai kita tidak punya keahlian dalam urusan yang berhubungan dengan akhirat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Di sisa waktu barangkali kita kasih kesempatan pada jamaah jika ada yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillah. Baik, bagaimana agar kita bisa mendidik anak kita menjadi Rabbani? Kalau bapaknya sudah Rabbani belum? Berusaha, Masya Allah. Baik. Berarti sama-sama belajar untuk menjadi Rabbani. Anak di pondok mereka rajin karena ada aturan. Jam sekian bangun, kemudian jam sekian harus murojaah hafalan, jam sekian harus belajar, jam sekian dan seterusnya. Tapi nek ning omah cekelane napa? Masya Allah. Suwe ra nyekel HP, akhirnya nyekel HP. Itu sampai malam, jam 11 belum tidur, saya dolanan HP. Namanya usia SMP ke atas. Itu resikonya adalah diinteraksi. Resiko diinteraksi. Rata-rata anak mulai nyun sewu nggih, wani karo wong tuwa, kadang wis ra nurut. Tapi nek karo kanca nurut nggih. Sama temennya itu taat dia, nurut nggih. Dijak koncone nurut, dikongkon ngene nurut. Tapi karo wong tua nih ora gelem. Padahal sing ngekei nafkah wong tuane nggih. SPP-ne dibayari wong tuane, nurute karo koncone. Ini anak yang menyekutukan orang tua dengan temannya ya. Baik. Selanjutnya, kalau seperti ini bagaimana caranya? Sebenarnya yang mengherankan justru orang tua, Pak. Kadang kita sendiri kaget ya. Kenapa orang tua itu senang anaknya liburan? Sehingga kadang saya sendiri punya pondok, Pak. Orang tuanya itu berharap anaknya itu cepat libur. Dan kalau balik ke pondok, baliknya telat. Udurnya itu udur orang tua, anaknya nggak masalah, tapi orang tuanya yang udur. Dia menyadari anaknya kalau di pondok itu lebih rajin daripada di rumah, tapi di saat yang sama, nek waktunya liburan, kadang dijemput sebelum waktunya. Penjemputan misalnya besok, 2 hari sebelumnya sudah dipapak, sudah dijemput. Mohon izin Pak Ustadz, saya menjemput anak saya lebih awal. Loh Pak, kan masih besok harusnya Pak. Tapi nggak apa-apa ya Pak Ustadz, sekarang saja.
Begitu waktunya balik, senengane telat. Harusnya hari ini, mohon maaf Pak Ustadz, hari ini kami nggak bisa, bisanya pekan depan. Masya Allah. Subhanallah. Sehingga kadang bisa jadi ya, proses pendidikan kita itu gagal gara-gara kerjasamanya tidak maksimal. Saya punya santri. Santri ini sebenarnya nggak punya masalah, tapi ibunya itu sering kali nakoni, piye ning pondok, enak ning omah apa ning pondok? Ya sing jenenge cah cilik ya. Apa dia jawab? Ya enak ning omah kan ngono. Namanya disuruh membandingkan antara di rumah dan di pondok. Di pondok toiletnya untuk bareng-bareng. Makanya tidak seenak di rumah. Ketika tidur nanti ranjangnya tingkat ya. Dan masih banyak harus nyuci sendiri, harus ini. Nah, disuruh bandingkan piye enak di rumah atau di pondok ya. Santri pasti akan jawab enak di rumah. Ya sudah, besok keluar saja ya dari pondok. Metu tenan itu anaknya. Orang tua yang benar gimana? Kamu harus sabar. Proses belajar itu harus sabar. Kamu harus berjuang, ditahan, betah-betah. Namanya juga orang belajar. Ngasih motivasi. Seharusnya kan seperti itu. Iki malah dikongkon mulai kan gitu. Makanya secara pribadi, ketika saya punya pondok ya, karena pondok saya baru 2 tahun, justru menasihati orang tuanya lebih angel dibandingin nasihati anaknya. Saya terus terang, yang bikin gagal belajar itu orang tua, terutama yang di pondok. Karena orang tua tidak ngasih motivasi, bahkan gembosi kan itu. Sehingga anaknya nggak punya masalah, malah digembosi kayak gitu. Ya sudah, besok homeschooling aja di rumah. Akhirnya dia keluar terus nggak mondok, nggak tahu nasibnya gimana. Ada juga misalnya anak yang dia punya masalah dengan gurunya, dengan musyrif ya. Kalau musyrif kan berarti yang berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Kemudian orang tuanya ngomong sama anaknya, kamu punya hak, bela hakmu. Akhirnya apa? Wani karo guru nih. Gara-gara wong tua nih. Akhirnya suasananya jadi nggak maksimal ketika orang tuanya memberikan motivasi yang berbeda kepada anaknya. Nah yang kayak gini kemudian kita yang menetralisir. Apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, ada keluhan apa. Yang namanya pondok kan pasti ya, kok makannya kayak gitu pak? Hai pondok kon makan pizza tiap hari ya, bayarmu berapa kan gitu. Pondok tiap hari suruh makan yang ini, makan yang itu, nanti biayanya jadi terlalu membengkak, mahal. Kita tekan biayanya dan anak kita kasih makan mungkin tidak semewah ketika ada di rumah, karena ini dalam tahapan belajar. Tapi nyuwun sewu kadang orang tuanya yang tidak maksimal. Jadi pendidikan sering gagal karena tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak lembaga pendidikan. Baik. Selanjutnya, ketika di rumah gimana Pak? Mungkin ya Anda bisa berikan cita-cita. Motivasi cita-cita itu terkadang mengarahkan anak untuk rajin sendiri. Misalnya ya, kamu pengen gak kuliah di Madinah? Pengen. Tak tunjukkan nih kuliah di Madinah. Itu Ustadz itu dulu kuliah di Madinah, yang itu kuliah di Madinah. Di sana nanti bisa umroh berkali-kali. Padahal sebenarnya nggak bisa ya. Karena ada aturannya. Nanti kamu bisa haji tiap tahun gratis. Padahal hasilnya bayar. Mahasiswa Madinah kalau mau haji bayar ya. Nah, meskipun orang tuanya juga nggak ngerti, tapi dia ngasih motivasi seperti itu. Kamu nanti bisa umroh, bisa haji. Kamu nanti ketemu dengan banyak syekh, banyak forum pengajian di Masjid Nabawi itu adem, suasananya enak, nyaman. Ada banyak halaqah pengajian. Jadi yang disampaikan enak-enaknya. Anak kan termotivasi. Pengen nggak? Pengen. Nah, makanya nek pengen kayak gitu, kamu harus hafal 30 juz. Setelah itu belajar bahasa Arab dengan lancar. Nah, insya Allah
nanti anak itu terkadang terbawa sendiri. Jadi motivasi dari dalam itu lebih kuat daripada cuman permintaan yang sifatnya sesaat. Kalau dia sudah punya cita-cita, saya pingin di titik ini, nah itu biasanya akan berangkat sendiri. Tapi kalau belum punya itu, ya jadinya ya didorong berkali-kali, akhirnya mogok berkali-kali ya. Didorong, mogok meneh, didorong, mogok lagi. Tapi kalau dia punya cita-cita, kadang dia ngegas sendiri. Wallahu a'lam. Selanjutnya, saya bekerja sebagai sales obat pertanian. Barang-barang dan obat dari perusahaan saya didistribusikan ke toko-toko pertanian. Tapi ada toko yang mempraktekkan utang piutang dengan cara riba. Tugas saya terkadang berkunjung ke toko tersebut ketika ada petani yang utang, saya membantu mengambilkan obat tersebut untuk petani yang utang. Apakah saya termasuk pelaku riba? Paham ya maksudnya? Ada toko mempraktekkan utang riba. Tugas saya berkunjung ke toko tersebut ketika ada petani yang utang, saya membantu mengambilkan obat tersebut untuk petani yang utang. Baik. Begini jemaah. Jadi definisi utang riba itu apabila ada orang utang uang lalu mengembalikan dengan cara dicicil plus ada kelebihan. Misal nggih, utang 1 juta dibayar 1.100.000. Tapi kalau yang kedua, ada orang yang utang barang, misal nggih, obat A. Ini obat kalau tunai regane 1 juta. Kalau tunai harganya 1 juta. Tapi nek sampean cicil selama 1 bulan harganya 1.200.000. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya. Jumhur ulama membolehkan. Bahkan jamahir, hampir semua ulama. Meskipun ada sebagian yang melarang. Harga yang berbeda lebih mahal ketika dibayar pakai kredit. Mayoritas ulama membolehkan. Nah, yang seperti ini bukan riba, tapi jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal. Jumhur ulama membolehkan. Oleh karena itu, jika yang dimaksud tadi adalah utang obat, terus nanti bayarnya nyicil, tapi regane luwih larang, silahkan. Sehingga toko ngasih variasi harga. Tunai obat ini 1 juta. Tapi kalau kredit 1 bulan 1.200.000. Nek sing tuku takmir 1.500.000. Nek sing tuku ustad 2 juta. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Nek tonggone sing tuku dikai larang, boleh nggak? Nggak boleh. Adanya variasi harga seperti ini antara harga tunai dan harga kredit lebih mahal, hukumnya boleh, sehingga itu tidak masuk dalam kategori riba. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada petani utang duit ke toko, datang ke toko, golek apa? Aku arep nyileh duit. Ge apa? Ge tuku beras. Nah, toko itu nggak jualan beras. Dia ngambil uang dari toko itu dipakai beli beras di toko sembako. Terus dari sini dia bayarnya lebih. Nah, yang kayak gini hukumnya riba. Bagaimana cara mengistiqomahkan amalan yang sudah biasa dijalani? Lanjutkan. Alhamdulillah sampun sudah biasa dijalani. Kalau yang berat itu yang belum biasa. Saya Pak Ustadz pengen merutinkan sholat tahajud, tapi kulo niki jarang tahajud. Nah, itu berat.
gimana latihannya, mengawalinya itu yang berat. Tapi nek sampun biasa, kemudian gimana agar istiqomah? Jawabannya pripun? Lanjutkan. Nah, insyaallah dengan terus dilanjutkan semoga selalu istiqomah dan iringi dengan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Pun suruk dereng. Pun cekap. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.